Halo Sobat Budiman, ketemu lagi di channel Inside Octave. Channel yang saat ini bahasanya tentang negara Kamboja. Bersama saya, Octavianus, yang saat ini masih tinggal dan bekerja di Kamboja. Nah, di video kali ini, saya membahas tentang komunitas warga Indonesia yang tinggal di Kamboja. Ada yang DM japri ke saya nanya, Pak Octav, di Kamboja tuh banyak orang Indonesia nggak sih? Tinggal di mana aja? Terus kalau tinggal di sini, mau makan, ada rumah makan yang menyediakan makanan Indonesia nggak? Banyak nggak sih restoran Indonesia di sini? Terima kasih untuk pertanyaannya sekaligus memberi ide saya buat bikin konten. Dan akan saya bahas berikut ini. Simak ya. Bicara tentang komunitas warga negara Indonesia yang tinggal di Kamboja, secara jumlah memang tidak banyak bila dibandingkan dengan jumlah WNI di luar negeri yang tinggal di negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain ya. Nah, berdasarkan research yang coba saya lakukan baik secara online browsing maupun tanya-tanya teman di sini, jumlah WNI di Kamboja diperkirakan ada sekitar 4.000-an orang. Dan jumlah ini bisa berubah seiring keluar masuknya WNI yang pulang atau yang baru datang buat tinggal dan bekerja di Kamboja. Komunitas WNI ini selain tinggal di Phnom Penh, hampir 90%-nya itu tinggal tersebar di beberapa provinsi Kamboja di luar Phnom Penh malah. Seperti di Sihanoukville, Poi Phet, Siem Reap, Bapheth, dan di Chairetom. Sekitar 80%-nya itu mereka bekerja sebagai IT operator di sektor industri gaming dan entertainment di sejumlah hotel-hotel yang ada izin usaha operasional kasino dari pemerintah Kamboja. Karena memang sektor ini diperbolehkan alias legal kalau di Kamboja. Bahkan menjadi sumber devisa negara juga loh. Nah, secara penghasilan, pekerjaan ini cukup menjanjikan bagi para pekerja di kasino ini. Tapi di luar industri ini juga ada sejumlah WNI lainnya yang memiliki profesi lain, seperti yang ada yang usaha sendiri, bisnis makanan, buka restoran, kerja di perusahaan kayak saya, ya, jadi staff atau manajer, ada yang jadi guru, pilot, aktivis sosial, NGO, ibu rumah tangga, dan juga termasuk anak-anak dan lainnya. Jadi pekerjaan WNI di sini mostly masuk kategori skill labor atau pekerjaan yang butuh keahlian gitu ya. Bukan tipe unskilled labor, mohon maaf ya, kayak buruh kasar atau ART begitu. Oke, saya tidak bahas ke pekerjaan teknis lebih detail para WNI di sini, tapi lebih ke informasi masing-masing wilayah tinggal komunitas WNI di Kamboja. Nah, beserta informasi rumah makan atau restoran Indonesia yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Jangan salah loh, di Kamboja juga sudah mulai banyak restoran atau kedai yang menyajikan masakan-masakan khas Indonesia. Baik, kita mulai dengan wilayah yang pertama, komunitas WNI yang ada di Phnom Penh. Sebagai ibu kota Kamboja, ternyata tidak banyak jumlah WNI yang tinggal di Phnom Penh ini. Cuma 10% aja dari total jumlah WNI di Kamboja. Estimasi saya tidak sampai 500 orang. Dengan profesi bermacam-macam ya, khususnya skill labor tadi. Dan pada sudah berkeluarga juga. Mungkin jumlahnya termasuk juga para staf KBRI ya. Nah, sementara untuk rumah makan Indonesia yang ada di Phnom Penh itu, awal tahun 2020 ini ada 4. Yang pertama, ada Rumah Makan Sumatera, milik Pak Markus. Itu alamatnya di Street 123, daerah Tutumpung atau Rosian Market. Dekat daerah turis juga, banyak ekspat atau orang asing yang tinggal di sekitar Tutumpung. Bisa dicek, ini Facebook page-nya buat informasi dan menu makanan lebih detail. Yang kedua, ada Warung Bali milik Pak Kasmin dan Kang Firdaus. Terletak di daerah Riverside dekat Royal Palace. Tepatnya di Jalan 178 nomor 25. Dulu namanya Bali Cafe, terus berubah menjadi Warung Bali atau Warbal. Nah, ini bisa dicek juga Facebook page-nya untuk informasi menu makanan lebih detail. Yang ketiga, ada Rumah Makan Bengawan Solo, milik keluarga Pak Suyatno. Terletak di Jalan 488, nomor 46D, sebelah selatan Pasar Tutumpung. Informasi detail bisa tonton video saya yang ini nih, tentang Bengawan Solo. Nah, ketiga restoran tadi sudah bertahan cukup lama di Phnom Penh, lebih dari 12 tahun ya. Sebelum ini ada juga beberapa restoran Indonesia yang buka di Phnom Penh. Seperti dulu ada Padang House, rumah makan Padang yang di Koh Pik, rumah makan Borobudur, tapi sekarang udah pada tutup. Nah, sementara yang keempat, ada yang baru buka di awal tahun 2022, yaitu restoran yang bernama Dewata, yang berlokasi di daerah Bangkengkong 1, tepatnya di Street 288 nomor 31A. Resto Dewata ini dimiliki oleh seorang wanita asal Indonesia bersuamikan orang Perancis. Ini bisa dilihat detail menu di Facebooknya.
Di sini saya tidak mereview makanan baik kelebihan dan kekurangan masing-masing restoran ya. Sobat-sobat kalau berkunjung ke Phnom Penh bisa mencoba sendiri, juga disesuaikan dengan selera dan pilihan menu masing-masing makanan. Buat saya sih semuanya enak, mantap, dan rasanya otentik Indonesia. Lokasi komunitas WNI berikutnya ada di kota Ba Phet di Provinsi Svay Rieng. Ba Phet ini merupakan daerah perbatasan antara Kamboja dan Vietnam, berjarak kurang lebih 3,5 jam ya kalau dari Phnom Penh ke arah Ho Chi Minh City, Vietnam. Dulunya banyak sekali usaha kasino-kasino besar di sini, tapi sekarang udah banyak tutup sebagai imbas pandemi COVID dan ditutupnya perbatasan masuk ke negara Vietnam. Dulu, jumlah WNI di Ba Phet ada sekitar 500-an orang, tapi dalam 2-3 tahun terakhir sudah berkurang banyak ya. Paling sekarang sekitar tinggal 125 orang saja. Mostly bekerja sebagai tenaga admin, IT operator, dan juga pemilik kedai makanan. Nah, adapun informasi restoran Indonesia di Ba Phet, ada beberapa saja yang saya catat, seperti Resto Seribu Rasa, ini ada Facebook page-nya, terus ada FCK, Fried Chicken Kribo, yang berlokasi di kompleks kasino Sun City Ba Phet. Bisa dilihat, ini leaflet menunya, fokus di fried chicken dan ini nomor kontaknya. Terus ada Amora Food atau juga disebut Warkop Amora yang berlokasi sekitar 100 meter masuk ke dalam dari jalan utama Ba Phet National Road No. 1. Lalu ada Indah Food Ba Phet, lokasinya berdekatan dengan Amora Food tadi. Kalau dulu ada Warung Brothers, Warung Ba Phet, dan warung-warung lainnya. Tapi kurang tahu ya masih buka atau enggak. Mungkin ada sobat-sobat yang tahu bisa bantu info, tulis di comment section ya. Wilayah komunitas WNI di Kamboja yang ketiga itu ada Siem Reap. Siem Reap sebagai kota andalan tujuan wisata internasional di Kamboja, lokasi di mana Candi Angkor Wat itu berada. Jumlah WNI yang ada di Siem Reap tidak banyak sih. Berdasarkan research, sebelum pandemi cuma ada sekitar 50-an orang saja. Tapi sudah banyak yang pulang ke Indonesia. Nah, sekarang sisanya sekitar 30-an orang yang bekerja di bidang perhotelan. Karena daerah turis ya, yang banyak hotel di Siem Reap. Ada juga yang bekerja sebagai aktivis sosial, serta bekerja di sektor entertainment dan lainnya. Nah, tapi sayangnya tidak ada resto khusus makanan Indonesia di Siem Reap saat ini. 3 tahun yang lalu pernah ada buka Indonesian restoran berkonsep Japanese food bernama Paddy Table Resto yang terletak di Paddy Villa dan Resort. Kayaknya sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita berharap ya ada resto Indo yang buka di Siem Reap. Padahal kalau dilihat dari potensi sebagai daerah tujuan wisata internasional, Siem Reap ini sangat bagus dan prospektif. Kalau ada yang mau invest restoran Indonesia di Siem Reap, ya tentunya target marketnya harus disesuaikan ya. Yang dibidik bukan saja komunitas WNI, tapi juga orang lokal Kamboja dan juga orang asing. Dari Siem Reap kita menuju ke arah baratnya Kamboja, 2,5 jam ke daerah yang dinamakan Poi Phet. Poi Phet merupakan kota yang terletak di perbatasan Kamboja dan Thailand. Ini juga ada komunitas WNI yang tinggal di sini. Poi Phet yang menjadi bagian dari provinsi Banti Mencey. Ini merupakan zona khusus dan juga daerah transit ya untuk para wisatawan yang masuk melalui perbatasan Thailand atau Thai border. Daya tarik utama Poi Phet adalah berkembangnya industri gaming dan entertainment yang bisa dilihat dari keberadaan grup-grup korporasi kasino-kasino besar di Poi Phet ya. Ada Genting Crown, Holiday Palace, Kewin Management, Dream World, Star Vegas, dan Grand Diamond, serta kasino-kasino lainnya. Nah, grup-grup korporasi ini telah memicu lahirnya sektor-sektor usaha kecil menengah, UKM ya, untuk memenuhi kebutuhan para pekerja mereka, maupun juga kebutuhan tamu atau wisatawan yang datang. Misalkan mendorong usaha ojek, ada usaha tuk-tuk, ya, rental kendaraan, terus usaha kuliner, laundry, bisnis retail, ya, toko, dari mulai warung kecil sampai supermarket. Bisnis makanan di sini itu delivery ya, itu salah satu ciri utamanya usaha kuliner yang ada di Poi Phet. Hampir semua warung makan dan restoran di Poi Phet itu melayani delivery service ya, layanan antar. Poi Phet itu merupakan tempat di mana kita bisa menemukan hampir semua menu makanan Asia karena memang sesuai dengan para pendatang maupun penduduk Poi Phet. Jadi makanan yang ada di Poi Phet itu cukup beragam. Dari mulai cita rasanya dan juga dari sisi harga. Ya nggak sulit sih kalau mau cari masakan kayak masakan Thailand, Kamboja, Vietnam, Chinese food maupun Indonesian food. Hampir semua tipe masakan Indonesia yang ada di Poi Phet itu dari mulai nasi Padang hingga nasi uduk, dari mulai chicken rice hingga ramen, dari nasi binjai di Sumatera Utara hingga mie pangsit, dari kopi hingga kue bantal kayak odading gitu juga ada. Begitu juga dengan rokok Indonesia juga banyak dijual di Poi Phet ya, seperti Jarum, Gudang Garam, itu hampir semua rokok Indonesia tuh dijual di warung-warung kecil hingga minimarket ya.
termasuk juga toko-toko yang di dalam kasino. Karena banyak orang Indonesia, seperti Jarum Black, Sampurna Emerald, LA Light gitu, ada di Phoipet. Nah, rokok asing yang lain ya kayak Marlboro, Lucky Strike juga banyak. Nah, uniknya ini, sekalipun Phoipet itu berada di wilayah negara Kamboja, mata uang yang dipakai itu mayoriti adalah Thai Baht, ya, mata uang Thailand. Mata uang Kamboja Khmer itu jarang digunakan ya. Phoipet tuh kota di negara Kamboja dengan ekonomi berbasis Thai Baht, dan juga dari sisi habitatnya itu multikultur Asia. Jadi macam-macam etnis ada di sana. Ada Thai, Vietnam, Khmer, Tionghoa, terus Taiwan, Malaysia, Cina Daratan. Terus orang Indonesia juga bermacam-macam. Ada Jawa, Batak, Melayu, Sunda juga ada gitu ya. Keberagaman etnis ini juga yang mempengaruhi penggunaan bahasa di sana. Di situ ada multi bahasa, jadi kayak bahasa Khmer, Thai, Hokkien, Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sangat bervariasi. Sementara jumlah WNI yang tinggal di Phoipet itu diperkirakan ada 1.000 orang. Ya, mayoritas bekerja di industri kasino tadi, seperti IT operator, security, tapi juga ada yang buka kedai restoran ya. Nah, jumlah kedai makanan Indonesia di sana cukup banyak. Nah, ini saya mencatat nih, ada 27 kedai makanan Indonesia. Antara lain, nah ini tak bacain pakai contekan dulu ya, karena banyak soalnya itu. Yang pertama tuh ada Rumah Makan Umi, yaitu untuk yang halal food ya. Terus ada Bung Lai Resto, itu khas Medan. 3, Rumah Makan Padang Joko Solo. 4 itu ada Mi Pangsit Afang. Yang kelima 138 Istana Koki Indo, Istako Resto ya. Terus ada Medan Cia, MC Resto. 7 King Food Phoipet. 8 Koki Medan Resto. Yang ke-9 ada Jawara Resto dan Cafe. 10 Resto Binjai Kitchen. 11 Mamut Resto. Kedai Nandut, Ping Ping Resto and Cafe. Nasi Kapau Phoipet, Madam Resto Phoipet, Aceh Sate punya orang Malaysia ya. Bakso 88, Rumah Makan Abi Halal Food, Pizza Hut Indo, Rumah Makan Santuy 88, Nasi Merah Phoipet, Amin KPM, Kuliner Pak Min, Warkop Ain Indonesia, Wonton 88 Phoipet, ada Wing Pizza, ada Cheats Cafe Phoipet tuh 27 ya. Dan masih banyak lagi, belum termasuk yang bisnis makanan rumahan, ada juga toko-toko yang menjual barang-barang groceries ya, jajanan produk dari Indo, toko Indo gitu, dan juga resto yang berlokasi di dalam gedung kasino juga ada. Banyak deh pokoknya. Jadi silakan berkunjung ke Phoipet, hampir. Ya, yang kelima di Sihanoukville alias Kampung Som, yang berjarak sekitar 4 jam lebih dari Phnom Penh, merupakan daerah wisata pantai dan pelabuhan di selatan Kamboja. Dalam 3-4 tahun terakhir, berkembang begitu pesat dengan maraknya investasi asing khususnya dari China. Nah, ini berimbas pada tumbuhnya bisnis gaming dan entertainment pula di Sihanoukville. Selain warga China mainland, warga Indonesia pun juga turut berdatangan tinggal di Sihanoukville. Diperkirakan ada sekitar 600 orang WNI yang juga kebanyakan bekerja di kasino, serta sektor turisme. Bahkan resort besar seperti Kampung Dewa dan Holiday Palace pun dikelola oleh orang Indonesia di sini. Dengan adanya komunitas WNI, pastinya akan terbentuk demand akan makanan Indonesia pula. Beberapa resto Indo yang ada di Sihanoukville antara lain, sebelumnya terima kasih banyak buat Kang Asep Food Traveling, salah seorang teman YouTuber Indonesia yang tinggal di Sihanoukville, udah bantu share informasi restoran Indonesia di sana. Jangan lupa sobat-sobat bisa subscribe channelnya Asep Food Traveling ya. Nah, berikut ini contekan lagi nih, list restoran yang ada di Sihanoukville. Itu yang pertama ada kedai ayam oneng, itu buka 24 jam. Terus ada nomor 2 Kim Leng 99 ya, Chinese food ya, Indonesian Chinese food dari Medan. Dulunya di Buffet, terus pindah ke Kampung Som dalam 3 tahun terakhir. Terus ada Indonesian Food Sihanoukville, lokasinya berada sekitar 2,5 kilo dari Pantai Ocetil. Terus yang keempat ada Kampung Indo Food. Terus ada juga Momo Martabak Kampung Som. Ada beberapa resto Indo di dalam Kampung Dewa Resort. Nah, itu ada Madam Resto, Resto Seni, Resto Singapura, dan Pondok Rasa. Sementara yang ketujuh itu di dalam Holiday Palace Hotel ada Aqua Indonesian Kitchen. Terus yang kedelapan ada Padang 99, 9 Resto AC Grace ya, 10 Resto Benny, yang ke-11 ada Rainbow Food, yang ke-12 Mama Indo, 13 Happy Ong, dan yang ke-14 itu ada Indoman. Selain itu ada beberapa resto lain seperti Borobudur, Cafe Rapopo, Indo Selera Kita. Mohon pencerahan nih dari bosku-bosku dan sobat-sobat, apakah masih beroperasi sampai di sini? Mohon bantuannya tulis komen ya untuk informasi kita semua. Jadi buat yang jalan-jalan ke Sihanoukville bisa mampir nyobain makanan Indo di restoran-restoran tadi ya. Lokasi yang terdapat komunitas WNI berikutnya itu adanya di Cerai Tom. Ya, ini lagi di depan kapal Titanic, lambang wilayah Cerai Tom, Kamboja.
yang merupakan sebuah distrik di selatan kota Phnom Penh, berjarak sekitar 75 km. Dengan berkendaraan bisa ditempuh ya 2 jaman lah dari Phnom Penh. Nah, Chretom ini juga merupakan daerah perbatasan antara Kamboja dan Vietnam. Dari Chretom itu ke provinsi An Giang, Vietnam itu cuma dipisahkan oleh jembatan yang dinamakan Long Bin di atas aliran sungai Binh. Nah, itu terdapat beberapa grup perusahaan gaming dan entertainment seperti Grand Dragon Resort, Crown Resort, dan Galaxy. Sebelum pandemi, jumlah WNI di Chretom ada hampir sekitar 2.000-an orang. Tapi sekarang turun ya, paling sekitar 1.600-an ya kalau nggak salah. Nah, seperti halnya di Buffet, Poi Pet, dan Sihanoukville, mayoritas WNI di Chretom juga bekerja di kasino. Dan ada banyak kedai makanan Indonesia di sini. Saya mencatat lagi nih, beberapa di antaranya itu yang pertama, Resto Bersama, itu milik Kosanto dan Cik Maria. Hai Kosanto, Cik, hai. Yang kedua itu ada Food Court 365, itu bermacam-macam Indonesian food, ya, food stall yang makanannya ada di dalam-dalamnya gitu ya. Terus yang ketiga ada Rumah Makan Padang Garuda, itu yang terkenal dengan rendangnya. Terus yang keempat ada Kedai Pasundan, itu mie ayam bakso ya. Terus di pinggir sungai ya, dekat perbatasan Vietnam tadi itu daerah Galaxy ada beberapa kedai Indo juga. Terus ada Resto Kita, ada kantin sedap malam, kedai Borneo, kopi Tiam Chretom buat yang suka ngopi dan nongkrong-nongkrong sambil nyenek gitu ya. Terus yang 10 ada Rumah Makan Suka-Suka, 11 ada Warung Olala, 12 ada Kylie Bakery, 13 Resto Sik-Asik, GoFood Resto, Siomay Kang Iwan, Monggo Mampir 88, kantin sedap malam, ada warung bokseng, ada rumah makan Happy, terus ada cafe abnormal Chretom, Resto IJ, martabak Kambodia, bola pelangi-pelangi food, terus ada cafe Aheng, ada dapur Hocia, dan 26 ada warung Aceh sederhana, dan yang terakhir ada Resto Selera Medan. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, panjangan kontennya ntar. Jadi sobat yang budiman, khususnya rekan-rekan Indonesia yang mau berkunjung ke Kamboja, yang mungkin mau kerja atau berbisnis atau ya tinggal di Kamboja, jangan khawatir, Anda tidak akan merasa asing di sini. Ada juga rekan-rekan sebangsa dan setanah air Indonesia. Dan tersedia restoran-restoran Indonesia. Apalagi buat rekan-rekan yang muslim ya, khususnya mau mencari makanan yang halal juga tersedia. Baik, segitu dulu update-nya. Makasih sudah menonton. Kalau konten-konten di channel ini dirasa bermanfaat, bisa subscribe buat selalu ngikutin video-video dari Kamboja. Until next time, salam sehat.